Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya, dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah firasat batinmu nyata, dia sedang resah tentangmu. Firasat batinmu nyata, dia sedang resah tentangmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, atau silahkan ya, kamu pembacaan pribadi untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Firasat batinmu yang nyata, dia sedang resah tentang kamu. Kita lihat dulu ada energi seperti apa pada saat ini. Teman-teman, sepertinya ada yang mau melakukan pengakuan hati ya. Jadi mungkin ada perasaan-perasaan, atau ada kerinduan, atau ada apapun itu yang lama ditahan sama orang ini ya. Jadi dia memilih untuk tidak mengungkapkan ungkapan isi hatinya ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi sangat mungkin banget dia ini pingin memberikan pengakuan hati yang selama ini mungkin sudah dia simpan, yang selama ini sudah dia tahan, teman-teman ya. Makanya di sini ada energi keresahan yang Sora bilang ya, karena ada hal yang belum dia ungkapkan sama kamu, atau sangat ingin dia ungkapkan sama kamu. Di sini ada Earth sign, jadi sangat mungkin banget berdiri dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn ya, antara zodiak kamu atau zodiaknya dia. Dicek Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja ada potensi narsistik ya, NPD ya, sehingga mungkin saja sebelum-sebelumnya orang ini itu tidak pernah sadar, orang ini susah mengakui diri dia salah, merasa dirinya dia benar, ada sisi ego, kesombongan, pride, dan sebagainya, teman-teman. Tapi keresahan itu ternyata membawa dia kepada suatu energi, dia ingin sekali kembali sama kamu. They'll be back. Ada energi terpanggil untuk kembali. Mungkin sudah tidak ada komunikasi, tapi dia ingin memulai komunikasi lagi sama kamu. Dan saat ini, orang ini sangat mungkin sedang memantau kamu, melihat pergerakan kamu, mungkin melihat pergerakan dari story kamu, lalu pergerakan juga mungkin dari offline maupun online ya, teman-teman. Jadi memantau kamu ya, karena sebenarnya energinya masih terikat sama kamu. Dan mungkin saja energi dia yang resah karena kamu adalah bentuk juga dari kalian yang masih banyak memanifestasikan orang ini. Mungkin masih punya ekspektasi sama hubungan ini ya. Dan mungkin banget ini adalah wujud dari energi yang kamu harapkan ya. Orang ini sangat mungkin banget kepingin untuk dekat lagi sama kamu. Sangat mungkin banget pingin menghabiskan waktu lagi sama kamu, romantis dan sebagainya. Dan sangat mungkin kembali ingin terikat komitmen sama kamu, teman-teman. Jadi ini kalau Sora lihat ya, kemungkinan besar orang yang sebelumnya ya mungkin sudahan hubungannya putus sama kamu, atau komitmen dia memang belum jelas ya sama kamu ya. Sebelumnya mungkin ada komitmen yang menggantung, atau kalian ada yang sudah putus. Dia ingin berkomunikasi lagi. Kalau Sora lihat, dia itu pingin banget bisa berkompromi ya, teman-teman, sama kamu. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia, dan dia kepengen untuk bisa situasi itu membaik ya, teman-teman ya. Jadi salah satu kesalahan dia memang ada masalah narsis di sana, dan adanya hadirnya orang ketiga, teman-teman. Jadi mungkin sekali yang membuat situasi kalian jadi sulit, adanya kehadiran orang ketiga. Lalu di sini juga ada sisi yang narsistik ya, teman-teman. Itu yang mungkin terjadi. Sebelum itu kita lihat dulu ya, teman-teman, seperti biasa ciri-ciri orang ini seperti apa. Yang firasat batin kamu bilang dia sedang sangat gelisah, mungkin sekali memikirkan kamu ya, dan tentang kamu. Sora ambil ini dengan tutup mata. Kita akan ambil beberapa stick yang merupakan ciri-cirinya dia. Wah, ya. 4, 5, 6, 7,
dan 8. Oke, kita coba lihat ya teman-teman di sini ya. Kita lihat dulu. Yang pertama, kamu berdili dengan seseorang yang gayanya kasual. Mungkin dalam berpakaian dia lebih seneng yang kasual, yang santai. Mungkin kaos, mungkin celana jeans gitu ya. Itu sesuatu yang kasual. Namun di satu sisi, kamu juga berdiri dengan seseorang yang cenderung fashionable. Ya, dia walaupun kasual, gayanya fashionable, mengikuti trendy lah ya gayanya, atau mengikuti tren-tren yang ada. Oke. Orangnya juga suka banget di alam ya. Mungkin dia senang ke pantai, senang ke gunung, atau kalian itu banyak aktivitas yang kalian habiskan di pantai atau di gunung sama-sama gitu ya. Atau dia lebih senang wisata-wisata alam ya, trekking dan sebagainya. Orangnya cukup independen, ada sisi kemandirian ya, atau dia pingin orang melihat dia sebagai sosok yang mandiri. Orangnya outgoing, jadi mungkin banget gampang untuk membuat pertemanan ya, gampang untuk bergaul, gampang membuat pertemanan. Orangnya cenderung ada yang lucu, ada funny, orangnya mungkin humoris, bisa mudah membuat orang lain tertawa atau throwing jokes gitu ya. Lalu di sini ada sisi seseorang yang sangat caring ya, seseorang yang sangat peduli, seseorang yang sangat perhatian kayak gitu ya, mungkin sekali. Dan orang-orang yang sifatnya mungkin cenderung dominan. Ingat ya, kayak stick ini contohnya, ini kan aku keluarin 8. Kamu tuh bisa saja cuma dapat 1 stick, kamu bisa aja cuma dapat 3 sticks, atau kamu bisa dapat semuanya. Tolong disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Jangan dipaksakan, tidak setiap ini atau tidak setiap kartu untuk kamu. Itu namanya general reading. Oke, tapi kalau kamu mau yang spesial, semua untuk kamu, silakan pembacaan pribadi. Oke. Sekarang kita coba lihat. Kenapa sih ada energi keresahan itu sama kamu ya? Selain dia merasa bersalah, dia ingin minta maaf. Kita coba lihat ya, ada energi seperti apa lagi yang firasat batinnya resah tentangmu. Teman-teman, orang ini mempunyai energi divine maskulin yang kuat. Jadi mungkin banget dia terdolong untuk memberikan sebuah ketegasan dalam satu hubungan ya. Dan kenapa sih dia itu pingin saat ini mungkin sekali sedang resah ya, dan dia pingin segera berkomitmen sama kamu. Karena di sini dia itu membutuhkan energi ketenangan dan kedamaian. Jadi bisa saja saat ini mungkin saja dia tidak mengalami ketenangan, kedamaian gitu ya. Ada situasi yang tidak berimbang, di mana kamu mungkin membawa energi penyeimbang buat dia. Kamu juga mungkin menjadi temannya dia, menjadi pendukungnya dia ya. Dan saat ini mungkin ya, ini semakin kuat ya. Confession ini dia tadi benar-benar keulang sampai 2 kali. Jadi di sini ada pengakuan hati yang mau dia buka, bahwa selama ini mungkin ada rahasia yang belum dia ungkapkan sama kamu. Terus habis itu juga mungkin ada hal-hal yang belum dia sampaikan sama kamu. Terus habis itu juga mungkin di sini ada kerinduan yang selama ini dia tahan ya. Pengakuan hatinya yang pasti salah satunya ada energi kerinduan dari kamu, bahwa dirinya dia menginginkan kamu, dirinya dia membutuhkan kehadiran kamu, longing ya, membutuhkan kehadiran kamu. Dan kenapa firasat batin kamu bisa merasakan itu? Karena memang secara intuisi kalian terhubung, intuitions ya. Di sini ada intuisi yang terhubung, di mana intuisi kamu sudah menangkap bahwa sebenarnya orang ini itu bertelepati sama kamu kalau dia sedang rindu dan membutuhkan kamu, teman-teman. Ya, itu yang Sora lihat. Selain itu, juga di sini ada energi. Dia sangat mungkin merasa bersalah dengan energi ketidakjujuran dia. Banyak hal yang tidak dia ungkapkan, itu membawa dia kepada energi jauh dari kamu dan tidak tenang. Karena merasa bersalah, kayak gitu ya. Dan sangat mungkin banget kamu pergi meninggalkan dia ya, karena dia banyak membohongi kamu, tidak terbuka, dia akhirnya mengabaikan kamu, abandon ya. Dan ketika kamu menjauhi dia atau mengabaikan dia, kamu tuh seperti bersikap dingin sama dia atau menjaga jarak sama dia, di sanalah dia tidak merasa tenang dan tidak merasa bisa nyaman. Jadi di sana ada kerasa resah-resah yang mengganggu dia, karena sebenarnya dia itu ternyata tidak suka, atau dia sangat-sangat menginginkan kamu untuk tidak mengabaikan dia. Kamu ternyata sangat-sangat berpengaruh di dalam hidupnya dia ya. Tindakan kamu itu sangat mempengaruhi pikirannya dia ya. Apalagi dia menyadari bahwa situasi sulit ini hadir karena adanya orang ketiga yang Sora sudah bahas di sini.
Dan keresahnya dia itu, selain dia kangen kamu, memori soal kamu itu tidak bisa dia lupakan begitu saja. Dia itu terikat sama memori ke kamu, teman-teman. Di sini ada memori yang terikat yang kuat. Dia menginginkan kamu, teringat semuanya, kenangan-kenangan yang ada, ya. Orang ini tadinya menahan diri loh, karena kamu berdiri dengan seseorang yang memang pride, ya, harga diri, ego. Di sana juga ada sisi keras kepalanya dia, gitu ya. Namun semakin dia ego, semakin dia keras kepala, semakin dia itu nggak tenang, semakin dia itu pikirannya mumet, kacau balau, ya, resah, gelisah, pokoknya serba nggak nyaman gitu ya. Dan dia pingin segera untuk melepaskan energi yang mengganggu pikiran dia ini, karena dia berasa banget ya. Ketika kamu menjauhkan dia tuh berasa punya energi sangat-sangat terikat, tidak bisa lepas dari kamu. Sementara dia merasa kamu sudah mungkin berusaha letting go atau melepaskan dia atau moving on dari dia. Dia pun nggak tahu kenapa. Ya, dia nggak tahu kenapa dia merasa sangat terikat sama kamu. Yang pastinya dia merasa kayak ada rasa ketidaktenangan. Ya, masih menjadi misteri kenapa. Tapi yang pastinya dia menginginkan awal yang baru sama kamu. Dia menginginkan new beginnings. Ya. Dan memang kenapa sih hubungan ini menjadi hubungan yang penuh dengan misteri? Dia nggak ngerti kenapa dia resah ya ketika kamu jauh, karena di sini memang ada koneksi dari past life ya, koneksi yang tidak biasa, sehingga apa yang terjadi sekarang itu rasanya seperti deja vu, sesuatu yang tidak yang familiar gitu ya. Dan dia merasa banyak sekali pembelajaran dengan hubungan dengan kamu, dan kalian ada karmic lesson ya. Dia juga merasa terhukum dengan begitu banyak kebohongan dia sama kamu. Ya, dan dia merasa bahwa komunikasi kalian bermasalah. Dia juga mungkin bingung bagaimana menata untuk bicara lagi sama kamu. Ya, dia cuma berharap kamu masih mau mengiyakan hubungan ini. Dia berharap kamu masih mau membuat awal yang baru sama hubungan ini. Dan kenapa dia mantauin kamu? Karena dia masih berhati-hati untuk mencari tahu apakah memang kamu masih marah, apakah memang kamu masih sayang. Kalau misalnya kamu masih galau, berarti kan kemungkinan besar kamu masih sayang, atau kamu sudah ada orang yang baru, atau gimana gitu ya. Karena dia tahu ya, energinya adalah dia tidak bisa memaksakan lagi, karena kamu sudah dalam tahap yang kamu mungkin ya sudah ingin merelakan orang ini. Kenapa? Dia resah tentangmu. Apa yang dia rasakan? Selain teringat memori, selain dia itu ternyata nggak tenang, dia merasakan koneksi magnet yang sangat kuat sama kamu. Ada energi tarik-menarik. Jadi setiap kali dia mencoba jauh dari kamu, energi tarikan ke kamu itu lebih kuat. Ya, tuh. Semakin aku berusaha menjauhi kamu, the more I push you away, the more I long for you. Ya, semakin aku dorong kamu pergi, semakin aku menginginkan kamu. Ya. Aku sebelumnya mungkin tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan, seperti mungkin komitmen, kesetiaan, tapi sekarang dia menjadi lebih siap, ya. Kalau selama ini aku diem, itu bukan karena aku tidak punya perasaan sama kamu, ya. Tapi kamu tuh selalu ada di dalam hatinya dia. Tapi dia tuh seperti mungkin bingung harus memulai dari mana. Terus habis itu dia juga mengelola emosinya, mengendalikan egonya, karena ada pertarikan kan ya antara harga diri, ego sama perasaan sama kamu. Di satu sisi dia ego loh, harga diri loh, ya, sombong gitu loh. Dia takut ketika dia kembali dia masih menyakiti kamu. Jadi mungkin sekali orang ini sedang mempersiapkan dirinya, teman-teman. Namun dia sangat-sangat bisa merasakan energi janji takdir di antara kalian. Kalian sudah tertakdirkan untuk bersama-sama. Dia sangat rindu mendengar suara kamu. I miss hearing your voice. Dia rindu dengar suara kamu. Aku mau maju ke kamu itu maju mundur. Ya, makanya makin dia resah ya, mau bicara, mau ngomong, tapi takut, khawatir ya. Dan dia tetap sayang kamu gimana pun juga. Ya. Kenapa dia bisa tersadar seperti ini? Yang tadi Sora udah bilang ada koneksi yang nggak biasa kan. Tuh. Dan dia merasa semenjak
apa yang sudah dia lakukan sama kamu, dia merasa bahwa hidup dia tuh banyak ketidakberuntungannya. Kayak buah hasil karma lah ya dari apa yang dia tabur. Dia merasa hidup dia tuh jadi banyak masalah dalam situasi-situasi yang gak positif, banyak negatif. Jadi dia menahan diri untuk memantau kamu dari kejauhan. Energi itu semua yang membawa dia kepada satu kesadaran, ya. Dan sekarang dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin energi kerinduan, energi butuh sama dia. Dia juga sekarang merasakan sakitnya ketika kamu dia nyakitin kamu. Dan di sini dia juga bisa sangat-sangat merasakan energi kamu itu sudah putus asa sama dia. Seperti kamu tuh sudah tidak punya harapan lagi sama dia. Kamu benar-benar mengikhlaskan dia karena kamu berasa kayak udah hopeless. Udah gak ada harapan soal hubungan kalian. Tapi yang pastinya dia menginginkan sebuah permintaan maaf, ya. Dia ingin punya energi permintaan maaf. Tapi Sora, apakah kesadaran dia berdasar kepada sesuatu yang kuat? Teman-teman, orang ini ketika dia menjauhi kamu, di sanalah dia tersadar ketika dia sendirian, ya, bahwa selama ini dia hanya berpura-pura kuat, berpura-pura bisa tanpa kamu, ya. Dan hatinya dia itu menjadi tidak tenang ketika tidak ada kamu. Itu kan menjadi satu petunjuk, ya, gitu ya, bahwa ya sebenar-benarnya dia menyadari bahwa di satu sisi lain dia sangat butuh sama kamu. Dia hanya takut kamu sudah move on dari dia, gitu ya. Jadi dia di sini di satu sisi ada energi pesimis, makanya dia bisa dikatakan stres, ya. Dan dia tahu bahwa yang dia perlukan hanyalah kesabaran. Dia perlu untuk bersabar. Kapan waktu untuk ke kamu, mungkin kamu butuh waktu untuk memaafkan, gitu ya. Kamu berdiri dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces juga untuk zodiaknya. Ada juga yang air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius, ya. Tuh, dia merasa, kenapa dia resah? Dia merasa ini sekarang belum waktu yang tepat. Jadi sangat mungkin banget orang ini belum mau bergerak ke kamu karena dia merasa ini bukan waktu yang tepat. Artinya, sangat mungkin di kedepannya, ketika dia melihat situasi dan kondisi sudah lebih baik, kamu sudah lebih tenang, mungkin kamu sudah lebih bisa bersabar, dia baru bisa datang ke kamu lagi, ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, dia sadar energi kamu tuh sudah cukup menolak dia dengan kayak udahlah, udah nggak ada harapan, ya. Apalagi banyak dari kalian yang merasa dia itu cuman memanfaatkan kamu, gitu ya, dalam banyak hal termasuk material. Jadi Sora, bagaimana ke depannya hubungan ini? Apakah akan ada potensi? Teman-teman, energi rekonsiliasi sangat kuat sekali, ya. Jadi Sora lihat banyak yang menonton ini sangat-sangat kuat energi ingin rekonsiliasi dari kedua belah pihak, dari yang menonton maupun dari dianya, ya. Di sini ada kesempatan untuk kesempatan kedua dicoba, ya. Karena memang di sini ada energi, beberapa dari kalian memang sudah terikat dalam ikatan pernikahan dan keluarga, gitu ya. Tapi di sisi yang lain dia sudah merasa seperti keluarga, ya. Hanya mungkin, ya, kesempatan kedua ini akan berjalan dengan lebih lambat, menunggu prosesnya, mungkin masih ada yang butuh di healing, kayak gitu, ya. Nasihat masukan buat kamu apa? Teman-teman, percayalah bahwa keyakinan kamu, buat kalian yang yakin dan percaya bahwa Sora sangat mungkin kok ada jalan untuk dia bisa setia. Ini jawabannya, ya. Ada harapan. Itu aja yang cuma Sora bisa bilang. Jadi mungkin dari kalian yang banyak yang mempertanyakan, emang dia masih bisa dipercaya, Sora? Apakah dia bisa berubah? Lalalala, saya nggak yakin, lalalala. Aku selalu baca komentar seperti itu di kolom komentar. Kalau kamu tim yang nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak usah tuliskan di kolom komentar, ya. Karena pembacaan hari ini jelas untuk orang yang memang punya energi harapan, ya. Karena Sora di sini ada satu sign yang positif, ada satu sign pertanda bahwa adanya harapan. Jadi hal yang tidak mungkin, dari paling tidak mungkin, tapi karena ada energi kesetiaan, energi support juga dari kamu, energi kamu juga menaruh manifestasi dan meyakini hal positif akan datang dalam hubungan ini, maka itulah yang terjadi. Oke? Kapan datangnya itu tadi, menunggu mungkin, ya, situasi dan kondisi menjadi lebih kondusif dari kamunya juga. Oke? Zodiak udah Sora ungkap. Sekarang kita coba ke alfabetsnya.
Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot mendetail seperti di video YouTube ini bisa, atau teman-teman kepingin dibacakan bazi buat tahu jalan hidupnya sendiri juga boleh ya, buat tahu dengan jelas jalan hidupnya seperti apa. Atau teman-teman kepingin belajar tarot karena memang teman-teman mungkin ada panggilan pingin baca sendiri ya, atau teman-teman pingin bisa membantu orang lain kayak gitu ya, itu sangat boleh banget. Karena kalau belajar di Sora itu juga masih akan dibimbing, tidak dilepaskan begitu saja ya. Jadi aku masih kasih bimbingan, gak dilepasin gitu aja. Oke. EHGBUNKHCDIAHSYS 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Aku tunggu bookingnya, aku tunggu readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.